melakukan wawancara untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. di mana kami mewawancara beberapa pegawai, ada yang pegawai PNS, P3K, dan pegawai kontrak. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Bung Aulia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2312130029. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan learning journal saya terkait hukum ketenagakerjaan berdasarkan materi yang saya pelajari dan juga hasil dari wawancara. Simak video berikut ini. Dari materi yang saya pahami bahwa hukum itu adalah aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Jadi, setiap orang itu harus mematuhi aturan. Apabila melanggar akan ada sanksi. Makanya, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Materi yang pertama itu tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Jadi, sumber hukum ketenagakerjaan itu bukan hanya dari undang-undang. Memang sih undang-undang itu sumber utama, tapi ada juga konvensi internasional seperti dari ILO yang mengatur standar global, misalnya tentang larangan diskriminasi. Selain itu, ada peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih detail, dan juga ada kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di dunia kerja. Yang paling dekat dengan kerja adalah perjanjian kerja, karena itu langsung mengikat pekerja dan pengusaha. Jadi sumber hukum ketenagakerjaan itu sangat banyak dan juga saling melengkapi. Jadi hubungan kerja itu muncul karena ada perjanjian kerja antara pekerja sama pengusaha. Kemudian di dalam perjanjian itu ada hal penting. Yang pertama ada pekerjaan, ada upah sama perintah. Artinya ketika kita kerja ada yang mengarahkan dan kita dibayar. Terus ada juga dua jenis, yaitu ada kontrak dan ada tetap. Yang kontrak itu ada batas waktunya, jadi tidak lebih pasti lah sifatnya. Atau bisa kita kenal dengan PKWT. Perjanjian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa dikenal dengan kontrak. Sedangkan yang tetap itu lebih stabil, yang bisa kita kenal dengan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, itu yang dikenal dengan kerja tetap namanya. Nah, dari sini saya paham bahwa jenis pekerjaan kerja itu sangat berpengaruh ke masa depan pekerja. Untuk selanjutnya itu ada peraturan perusahaan dan PKB. Kalau peraturan perusahaan itu aturannya dibuat oleh perusahaan untuk mengatur pekerjaan. Misalnya baik itu soal jam kerja, tata tertib dan lain halnya yang diatur oleh perusahaan. Kalau PKB itu bisa dikenal dengan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi di PKB itu pekerja juga punya suara. Menurut saya dua hal ini penting karena bikin aturan kerja itu jadi lebih jelas dan tidak gampang terjadi konflik. Baik, materi selanjutnya itu tentang outsourcing. Jadi outsourcing itu secara sederhananya adalah pekerja yang terdaftar di perusahaan penyedia jasa seperti CV lah anggapnya. Tapi nanti pekerja tadi yang terdaftar di perusahaan penyedia tadi dia bekerja di perusahaan lain. Jadi ada dua pihak. Yang pertama ada penyedia tenaga kerja, yakni CV tadi misalnya, kemudian dan pengguna tenaga kerja kayak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja dari penyedia tenaga kerja tadi. Tuh. Jadi masalahnya terjadi pekerja outsourcing itu seringkali perlindungannya itu lebih rendah, baik dari segi upah maupun jaminan. Makanya sistem ini perlu untuk pengawasan yang lebih baik. Materi selanjutnya itu tentang K3. K3 itu membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3. Menurut saya K3 itu penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan pekerja pada saat bekerja. Tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Dalam penerapannya, perusahaan itu wajib menyediakan alat pelindung diri atau APD. Baik itu menggunakan helm, masker, sarung tangan, atau sepatu khusus tergantung jenis pekerjaannya. Penggunaan APD juga sangat penting karena bisa melindungi pekerja dari risiko yang ada di tempat kerja. Selain itu, dari sisi kesehatan, pekerja juga berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya itu melalui BPJS Kesehatan. Nah, dengan adanya BPJS, pekerja bisa mendapatkan perlindungan jika mengalami sakit atau kecelakaan kerja.
Jadi ketiga itu fokusnya pada pencegahan risiko kerja. Misalnya dengan penggunaan APD tadi yang saya jelaskan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk pekerja. Sedangkan kalau terjadi kecelakaan atau sakit, maka penanganan biaya bisa ditanggung melalui BPJS sebagai bentuk jaminan sosial bagi pekerja, sehingga pekerja itu bisa bekerja dengan lebih aman dan tenang. Selanjutnya itu tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK itu adalah berakhirnya hubungan kerja. Tapi dalam hukum, PHK itu tidak boleh dilakukan secara sepihak, harus melalui musyawarah. Dan kalau tetap terjadi, pekerja harus tetap mendapatkan haknya seperti kompensasi atau pesangon. Jadi di sini hukum berfungsi untuk melindungi pekerja dari tindakan yang tidak adil atau semena-mena oleh pengusaha. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit terkait hasil wawancara yang saya lakukan kepada pegawai kontrak atau PKWT yang saya ambilnya itu P3K. Kalau pegawai tetap itu PKWTT, itu saya ngambilnya PNS kategorinya ya mereka. Jadi PNS itu sebelum diangkat menjadi PNS lah, mereka itu ada namanya CPNS, tapi CPNS itu bukan masa percobaan, tapi tahap awal sebelum diangkat menjadi PNS. Sedangkan untuk P3K itu sebelum diangkat, sedangkan untuk P3K itu setelah lulus kerja mereka itu langsung ada tanda tangan kontrak. Nah, dari segi statusnya pun PNS itu lebih pasti karena sampai pensiun pekerjaannya, sedangkan P3K itu terbatas sesuai kontrak, dan juga mereka tuh bisa memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak. Dari segi jaminan juga beda. PNS itu ada pensiunan, sedangkan P3K itu tidak ada jaminan pensiunan sama sekali. Saya memahami bahwa pekerja tetap dan kontrak itu bukan hanya soal status, tapi juga soal keamanan pekerja dan kesejahteraan. Pekerja tetap itu lebih stabil, sedangkan pekerja kontrak itu lebih fleksibel, tapi kurang pasti. Namun tetap keduanya harus dilindungi oleh hukum. Jadi kesimpulannya adalah hukum ketenagakerjaan itu sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam dunia kerja. Dari hasil wawancara juga terlihat bahwa masih ada perbedaan yang perlu diperhatikan, terutama untuk kerja kontrak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're